Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita segera memulai perkuliahan hukum perbankan. Dan ini adalah kuliah pertama kita. Pada kuliah pertama ini kita akan membahas mengenai pengenalan RPS mata kuliah. Perkenalkan, nama saya Bagas Heradiaksa dan saya akan menjadi dosen kalian dalam mata kuliah ini selama 1 semester insya Allah. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses perkuliahan kita. Nah, jadi yang pertama, saya akan menghindari Zoom, Google Meet, atau layanan live streaming lainnya karena boros kuota. Jadi saya tidak ingin memberatkan kalian. Yang kedua, materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint, video, atau bahan ajar lainnya. Cuman dominannya nanti di PowerPoint dan video. Yang ketiga, PowerPoint akan saya kirim di WhatsApp group dan juga saya akan upload di SlideShare atau layanan sejenisnya. Selanjutnya, video perkuliahan akan saya upload di channel YouTube saya sesuai jadwal perkuliahan. Oke, ini bukan bermaksud untuk sekalian pansos ya. Kenapa? Karena ini di poin selanjutnya tidak ada kewajiban untuk like, komen, dan subscribe. Silahkan tonton saat dapat kuota malam atau saat dapat wifi gratis. Bahkan tidak ditonton pun juga tidak masalah. Tujuan saya upload di SlideShare atau sejenisnya dan YouTube adalah agar kalian tidak perlu banyak menyimpan file di HP. Takutnya memori HP penuh. Kalau semacam SlideShare dan YouTube, SlideShare dan YouTube tidak diabsen dan tidak dinilai. Jadi murni bagi yang mau menambah ilmu saja. Dengan begitu, kuota pun juga bisa dihemat. Sekali lagi, tonton atau download materi saat dapat wifi gratisan saja. Nggak harus langsung ditonton saat perkuliahan. Diskusi bisa melalui chat, baik di WhatsApp group atau langsung tulis di kolom komentar di YouTube. Nah, promosi. Oke, santai saja soal absen. Tidak usah tanya, nanti jadi malah mempersulit kalian sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah sikap dalam perkuliahan. Oke, saya harapkan perkuliahan kita itu serius tapi santai. Jadi silahkan bercanda, tidak perlu takut, tidak perlu formal-formal sekali. Akan tetapi tetap jaga adab, etika, sopan santun, dan lain-lain. Bisa kok santai dan bercanda tapi tetap jaga adab dan etika. Nah ini, intinya jangan sampai perkuliahan kita menjadi tegang, kalian jadi takut atau sebagainya. Jadi kalian nggak bisa mengembangkan kreativitas kalian. Tapi juga jangan sampai menjadi tidak terkendali atau liar. Saya ingin mempermudah kalian dan saya harapkan kalian juga mempermudah saya. Tapi kalau sengaja menantang, maksudnya mempersulit saya pun juga bisa mempersulit kalian. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semester kita atau RPS. Jadi saya bagi dua, antara sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi yang ini, slide ini adalah gambaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Mungkin tidak perlu saya jelaskan, cukup dibaca sendiri. Dan ini adalah RPS pasca UTS. Jadi setelah UTS sampai menjelang ke UAS. Sekali lagi silahkan dibaca sendiri. Baik, intinya dalam perkuliahan saya kalian cukup fokus dengan pengerjaan tugas 1, UTS, tugas 2, dan UAS. Nah, itu ya, kelihatannya banyak gitu ya, tapi tenang aja, ini kan saya memberikannya tidak mendadak. Oke, seperti tadi sudah disebutkan, kita ada 16 pertemuan dan kalian hanya butuh mengerjakan 4 tugas saja. Oke, jadi kalau 16 dibagi 4
maka ada 4. Jadi kurang lebihnya satu tugas itu bisa kalian kerjakan selama 4 minggu atau 1 bulan. Jadi nggak mendadak dan saya tidak menzolimi kalian. Oke, ini komponen dan bobot penilaian. Ini yang buat bukan saya tapi dari universitas. Yang pertama adalah kedisiplinan dan sikap, yaitu 10%. Ya insya Allah kalau kalian memang nggak parah-parah amat, kalian nggak nantang saya, bercanda-bercanda dikit ya oke aja, asik kita gojekan-gojekan nggak masalah, itu 10% lah saya kasih full lah. Lalu yang kedua, tugas 1 15%, UTS 30%, tugas 2 15%, dan UASnya 30%. Nah sekarang ini yang paling penting nih, yang intinya, yaitu pertama adalah tugas 1. Nah tugas pertama apa? Nggak susah, nggak banyak, kalian hanya cukup membuat judul makalah saja. Oke, judulnya doang, ya kan? Judul kan berapa? 1 kalimat gitu ya. Jadi cuma ngumpulin 1 kalimat doang, judul, dan 4 daftar pustaka primer. Temanya bebas, memilih dari salah satu materi RPS, ya jelas ya. Kalau temanya nggak dari RPS ya kita kan kuliahnya tentang ini. Pokoknya tadi kalian lihat RPS-nya, ambil salah satu yang kira-kira itu kalian ingin dalami, yang kira-kira menarik bagi kalian, dan syukur-syukur bisa menjadi bahan skripsi kalian. Jadi sekalian gitu ya, sekalian menuliskannya. Ini daftar pustaka minimal 4 sumber karya ilmiah. Jadi contohnya bisa ambil dari buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau tulisan ilmiah lainnya. Jadi bukan bagiannya apa ya, jadi kalian cuma nuliskan daftar pustakanya doang gitu. Jadi bukan ngambil dari bagian apa. Jadi maksudnya adalah nanti dalam pengerjaannya kalian itu sudah mempersiapkan minimal paling enggak 4 daftar pustaka. Nah, berita online dan berita cetak boleh dijadikan tambahan, ya tanda petik ya, tambahan daftar pustaka, namun tidak masuk di hitungan tugas minimal 4 daftar pustaka primer. Jadi misalkan nanti kamu dalam pengerjaan makalah mau nambah referensi dari berita online ataupun cetak, itu boleh-boleh aja silahkan, tapi tidak masuk hitungan dalam minimal 4 daftar pustaka. Blogspot, WordPress, Wikipedia, dan situs pribadi lainnya tidak boleh dijadikan daftar pustaka karena sama dengan sosial media, jadi enggak linear. Format style penulisan daftar pustaka bebas, yang penting style baku, silahkan cari di Google. Nah nih, paling penting juga deadline pengumpulannya adalah di pertemuan keempat. Nah kan jadi masih ada 4 minggu lagi. 4 minggu cuman nulis judul plus nyari 4 daftar pustaka primer. Saya kira itu nggak zolim, nggak memberatkan kalian. Kalau nggak bisa ngerjain ya bangetin. Oke, ini nanti nggak perlu saya jelaskan sekarang. Saya file dengan nama tugas 1 _name _nama _kelas. Lalu nanti cara pengumpulannya akan diinfokan lebih lanjut. Oke, ini penilaian tugas 1, ketepatan waktu 10% dan formatnya 5%. Jadi kalau kalian nanti mengumpulkannya terlambat lebih dari deadline ya tetap saya terima, tapi mungkin nilainya ketepatan waktunya jadi 0. Tapi kan kalian masih tetap bisa dapat nilai dari formatnya. Kalau formatnya benar ya tetap saya kasih nilai 5%, lumayan. Terus selanjutnya adalah UTS. Nah, UTS-nya adalah membuat pendahuluan dari suatu makalah. Nah, ini jadi kelanjutan dari judul dari tugas 1. Jadi kan tadi tugas 1 buat judul. Nah, ini
kalian buat pendahuluannya. Minimal terdapat 2 referensi primer, boleh dari tugas 1, boleh berbeda. Pokoknya minimal ada 2 gitu ya. Tapi harapannya kalau bisa dari tugas 1, kalau mau ditambahin juga boleh. Terus minimal 600 kata. Jadi kurang lebih 2 halaman kurang. Jadi 2 halaman kurang. Formatnya Times New Roman, font 12, spasi 1,5, marginnya top left bottom right-nya 2,5 cm, ukuran kertasnya A4. Terus kutipan menggunakan footnote. Nah, jadi kan tadi kan sudah ada referensinya tuh. Nah, itu referensinya itu ditulis, dimasukkan ke dalam pendahuluan dalam bentuk footnote. Stylenya bebas, yang penting baku. Deadline pengumpulannya pertemuan ke-8. Jadi saat jadwal UTS jam 23.59. Jadi kalian masih punya waktu 2 bulan untuk mengerjakannya. Atau kalaupun nanti mengerjakannya masih nanti setelah mengumpulkan tugas 1 masih ada waktu 1 bulan. Ya masa 1 bulan nulis 600 kata aja nggak mau, ya kan banget. Dan saya kira juga saya tidak zolim, tidak memberatkan kalian, tidak memberikan kalian tugas yang tidak masuk akal, ya. Masih ada waktu 1-2 bulan untuk membuat pendahuluan makalah yang cuma 600 kata, kurang lebihnya 2 halaman. Baik, selanjutnya adalah penilaian UTS. Jadi tadi bobot nilai UTS 30% ya. Nah, yang 10% itu adalah ketepatan waktu. Jadi kalau lebih dari deadline, ya nilainya 0%. Kalau tepat waktu, saya kasih 10%. Terus plagiarisme 10%. Jadi kalau nanti saya akan mengecek plagiarisme tulisan kalian dengan aplikasi Turnitin. Kalau kurang dari 40%, saya akan kasih nilai full. Untuk plagiarismenya saya kasih nilai 10%. Tapi kalau plagiarisme kalian 40-60%, saya cuma ngasih nilai 5%. Dan kalau nilai plagiarisme kalian saya cek ternyata lebih dari 60%, maka nilainya 0%. Nantilah penjelasan lebih lengkapnya, lebih detailnya di pertemuan atau video selanjutnya. Lalu yang ketiga, ketepatan konten itu 10%. Jadi referensi minimal 2 terpenuhi, saya kasih 5%. Terus kalau formatnya sesuai, saya juga kasih 5%. Jadi totalnya 10%. Itu. Jadi seandainya kalian telat dalam mengumpulkan tapi kan 0%, tapi plagiarismenya bagus, masih ada nilai dari plagiarisme dan juga masih ada nilai dari ketepatan konten. Selanjutnya tugas 2. Nah, tugas 2 itu adalah membuat abstrak makalah. Jadi kelanjutan dari UTS. Tadi di tugas 1 sudah judul, UTS sudah pendahuluan. Lah ini membuat abstraknya. Abstraknya nggak banyak, cuman minimal 150 kata doang. 150 kata itu paling berapa? Nggak apa ya, setengah halaman aja nggak ada itu kan. 150 kata plus 3 kata kunci, keyword salah. Buat keyword mah gampang ya, cuman nulis 3 kata kunci gitu doang, tanpa referensi. Jadi kalian nggak perlu nyari referensi segala macam. Formatnya sama, Times New Roman, font 12, spasi 1,5, marginnya top left bottom right sama semua 2,5, dan ukuran kertasnya A4. Deadline-nya di pertemuan ke-12. Jadi kira-kira ada 4 minggu dari pengumpulan UTS. Nah kan cuman nulis abstrak doang, cuman 150 kata aja, waktunya 4 minggu. Jadi nggak zolim ya, nggak memberatkan kalian ya. Nanti detailnya mungkin kita bisa bicarakan di grup. Masih lama kok ini kok.
Ini penilaiannya 15%, jadi ketepatan waktu 10%. Kalau lebih dari deadline tetap saya terima, tapi nilai ketepatan waktunya 0. Formatnya 5% nilainya. Jadi kalau kalian telat masih bisa dapat nilai dari nilai format walaupun kecil. Baik, selanjutnya adalah ujian akhir semesternya yang terakhir, UAS. Bobotnya 30%, yaitu membuat bagian isi dan kesimpulan. Jadi kan tadi awal sudah buat judul, lalu buat pendahuluan, lalu ada abstrak. Lah ini bagian isi dan kesimpulannya. Jadi ngelanjutin ya, minimal 900 kata, ya kurang lebihnya 3 halaman. Terus selanjutnya minimal terdapat 2 referensi primer, tapi referensi yang berbeda dari UTS. Jadi nanti totalnya semua makalah kalian ada 4 referensi. Tadi kan seperti tugas pertama kan mencari 4 referensi. Lah itu yang 2 bisa digunakan di UTS, yang 2 bisa digunakan di UAS. Atau mau nambah referensi primernya lagi ya malah bagus. Formatnya biasa, Times New Roman, font 12, spasi 1,5, marginnya top left bottom right 2,5 cm, ukuran kertasnya A4. Lalu kutipan menggunakan footnote, jadi ketika kalian mau mengetik sesuatu ditulis footnote-nya. Stylenya bebas, yang penting bagus. Deadline pengumpulan pertemuan ke-16 atau saat UAS jam 23.59, biar mempermudah kalian. Lalu nama file ya ini nanti aja sebenarnya UAS underscore kelas underscore name underscore nama. Cara pengumpulan UAS akan diinfokan lebih lanjut. Nah, lalu kirimkan juga file yang berisikan gabungan dari judul, abstrak, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, yang file ini di save dengan nama file makalah kelas name nama. Jadi nanti saat UAS kalian mengirimkan 2 file. File yang pertama isinya cuman bagian isi dan kesimpulan. File kedua isinya makalah secara keseluruhan. Tenang saja, nanti menjelang UAS, menjelang UTS, saya akan memberikan video khusus penjelasan bagaimana cara menulis pendahuluan, bagaimana cara menulis abstrak, dan bagaimana cara menulis isi dan kesimpulan. Tapi nanti saja, jangan sekarang, takutnya nanti malah lupa. Ini penilaian UAS. Yang pertama ketepatan waktu 10%. Kalau kalian mengumpulkan lebih dari deadline, ya nilainya 0%. Plagiarisme, jadi plagiarisme yang UAS-nya tadi yang kalian buat, yang bagian isi dan kesimpulan itu kalau kurang dari 40% maka nilainya 10%. Tapi kalau 40 sampai 60% nilainya 5%, dan kalau lebih dari 60% ya nilainya 0. Jadi cuman kurang lebih 3 halaman. Saya harap kalian benar-benar nulis sendiri, bukan kopas ya. Dan kalau kopas pasti saya ketahuan, pasti saya bisa tahu. Karena saya pakai aplikasi yang berbayar dari fakultas, Turnitin. Jadi saya langsung bisa meriksa semua tugas satu kelas. Jadi ya, saya tinggal upload semua tugas-tugas kalian, nanti langsung ada hasilnya. Oh, nama ini plagiarismenya berapa, nama ini plagiarismenya berapa gitu. Jadi jangan harap bisa mengumpulkan tugas UAS kalau mau nilainya maksimal. Tapi kalau mau nilainya 0% ya nggak apa-apa, karena kalian masih bisa dapat nilai dari ketepatan konten yang ketiga ini. Yang penting referensi minimal 2 sudah terpenuhi, saya kasih 5%, dan formatnya sesuai, saya kasih 5%. Jadi totalnya 10%. Ini simulasi nilai, jadi kalian bisa ngitung sendiri. Saya transparan nilainya. Kalian bisa ngitung sendiri. Kalau mau buat tabel seperti ini, kalian ngira-ngira nilai kalian sendiri. Kalau sikap insya Allah saya kasih full
10%. Selama kalian nggak nantang-nantang banget, kalian nggak banget mengerti. Dan saya harap janganlah ya, tetap jangan sampai bermasalah. Saya juga nggak ingin bermasalah dengan mahasiswa. Lalu ini nilai tugasnya, ini saya coba membuat simulasi aja. Kalau 0 itu berarti kira-kira ngumpulinnya telat gitu ya. Jadi bahkan kalian kan kalau di UIN itu dapat 80 sudah A gitu ya. Nah, jadi saya yakin deh selama kalian itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu, nilai A itu di tangan. Pokoknya tugas 1 TS, tugas 2 UAS, kalian ngumpulinnya tepat waktu terus, nilai A di tangan. Yakin deh. Saya nggak ingin memberatkan kalian, cuman ya gimana ya, pengalaman saya ngajar semester kemarin, semester sebelumnya juga gitu kan, walaupun sudah diberitahu jauh-jauh hari, masih ada aja mahasiswa yang ngumpulinnya telat. Jadi ya gimana, kalau memang seperti itu kok mengharapkan dapat nilai bagus ya nggak bisa itu. Ini sedikit informasi konversi nilai. Jadi kalian itu 80 itu masih dapat A, jadi mudah sekali dapat nilai A, apalagi sama saya. Yang penting sekali lagi tugas dikumpulin tepat waktu, saya tidak mendadak, saya tidak zolim, saya sudah memberitahukan dari jauh-jauh hari. Nah, insya Allah seminggu setelah UAS nilai akan keluar. Oke, kurang lebih setelah UAS seminggu setelahnya nilai akan keluar, dan nilai perbaikan maksimal C+ ya. Jadi nanti pengalaman kemarin banyak yang dapat D, C-, C-, dapat E, itu juga banyak. Yaitu karena ngumpulkannya telat semua itu. Ya kalau telat semua ya dapatnya D gitu ya, nih ya, kayak contoh nomor 1 tuh ya. Waktunya 000 terus, tapi semuanya bagus ya tetap aja dapatnya D. Pokoknya kalau mengumpulkannya nggak tepat waktu, insya Allah dapat A. Nah, bagi yang dapat D atau C- atau bahkan E, perbaikan cuman maksimal C, jadi nggak bisa C+, perbaikan maksimal C+, jadi nggak bisa perbaikan mengharapkan dapat B-, dapat B, itu nggak bisa. Karena kawan-kawan kalian, teman-teman kalian yang mendapatkan nilai A atau B itu butuh perjuangan. Nah, kalian nggak bisa nanti kalau perbaikan bisa dapat B, nanti kalian gampangin, udah nggak usah kerjakan aja, nanti kerjakannya di akhir nunggu perbaikan. Wah, ya nggak bisa gitu. Pokoknya kalau perbaikan maksimal C+. Tenang saja, nggak harus semua mahasiswa itu dapat A atau dapat B. Jadi nggak apa-apa kalau mau ngumpulin tugasnya telat terus, nggak apa-apa, karena IPK bukan segalanya. Yang segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian video kita pada pertemuan yang pertama ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.